Yesus memberi ketenangan dan kepastian. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam Injil hari ini tertulis sampai 2 kali bahwa murid-murid Yesus berteriak karena takut. Pertama, saat perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal dan Yesus berjalan di atas air datang menghampiri. Para murid berteriak takut karena merasa melihat hantu. Angin sakal adalah jenis angin yang berlawanan dengan arah perahu, bertiup datang dari depan perahu. Bisa dibayangkan bagaimana mereka kepayahan mendayung perahu untuk melawan angin sakal tersebut. Padahal Petrus dan teman-temannya adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka sering mengarungi danau ini. Mereka tahu bahayanya dan biasa mengatasinya. Danau Galilea ini adalah danau yang sangat berbahaya. Bahkan di zaman sekarang ini, kapal bisa tenggelam jika terhantam badai di sini. Para murid terjebak badai besar di tengah Danau Galilea atau Laut Galilea. Danau Galilea ini disebut laut karena memang sangat besar. Kedua, Petrus berteriak minta tolong. Saat itu atas undangan Yesus,
Petrus dapat juga berjalan di atas air, namun kemudian ia ragu dan mulai tenggelam. Spontan ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus datang dan menegaskan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu kepada Petrus, Yesus berkata, "Mengapa engkau bimbang?" Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut. Dalam menghadapi ketakutan, saya diingatkan untuk berdoa dengan percaya dan berserah saja apa maunya Tuhan. Doa itu ibarat payung dan air. Payung memang tidak bisa langsung menghentikan hujan, tetapi payung dapat membantu saya berjalan menerobos hujan. Air selalu menyejukkan hati, menghilangkan haus, dan sedikit menahan lapar. Demikian juga doa. Dengan doa, saya berbicara kepada Tuhan, mencurahkan isi hati, dan mohon pertolongan. Kadang doa tidak bisa langsung dikabulkan dan menghentikan masalah kita. Tetapi doa dapat membantu kita untuk kuat menghadapi masalah yang sedang terjadi dan meringankan beban hidup kita. Mari kita terus berserah dan percaya pada Tuhan tanpa perlu bukti. Yesus sudah memberi jaminan kepada kita. Mari kita hilangkan rasa takut kita yang berlebihan. Takut boleh, tapi hanya untuk kita berhati-hati. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu berdoa dan percaya dan berserah kepadamu. Dampingi aku selalu hingga aku kuat dan bisa menghilangkan rasa takut. Amin.